Halo semua, kenalin, nama saya Deva Putra. Halo, saya Atma Zelik. Halo, perkenalkan nama saya Syahrani Mas Dalifat. Halo, saya Amanda Puspitawati. Nah, kenapa sih kita harus melakukan penyajian data? Karena kita akan mengambil informasi yang ada di dalam kumpulan data mentah nih teman-teman. Oh iya, penyajian data juga harus dilakukan dengan ringkas ya. Karena penyajian data ini menggambarkan informasi secara sederhana, lugas, dan komunikatif. Nah, selanjutnya terdapat 3 bentuk sajian data, yaitu tulisan, tabel, dan gambar atau grafik, atau biasa disebut juga dengan diagram. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke penyajian data yang pertama, yaitu tulisan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu penyajian data bentuk tulisan? Nah, penyajian data bentuk tulisan adalah penyajian data yang datanya disajikan dalam bentuk narasi atau kalimat. Data dalam penyajian data bentuk tulisan tidak mencakup data yang memiliki banyak angka karena akan menjadi tidak efektif. Penyajian data ini seringkali juga digunakan. Hampir semua bentuk laporan dari pengumpulan data diberikan tertulis. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penyajian data bentuk tulisan. Dapat kita lihat bahwa data yang ada disajikan dalam bentuk narasi. Jenis penyajian data yang selanjutnya adalah tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel adalah penyajian data dengan menggunakan kolom dan baris. Penyajian data dalam bentuk tabel juga umum digunakan oleh peneliti. Tabel sebaiknya dibuat dengan baik dan benar agar mudah. Ada beberapa hal yang harus diingat untuk membuat tabel yang baik, yaitu yang pertama, simple. Maksudnya, tabel dibuat simpel agar mudah dibaca. Yang kedua adalah judul harus singkat, jelas, padat, dan lengkap. Yang ketiga ada nomor tabel. Yang keempat ada keterangan atau footnote, yaitu untuk menjelaskan hal-hal tertentu yang ditulis secara singkat dalam tabel. Dan yang kelima adalah sumber. Berikut ini adalah beberapa jenis tabel, diantaranya yaitu tabel dummy, tabel silang, dan tabel distribusi frekuensi. Jenis tabel yang pertama adalah tabel dummy. Tabel dummy adalah tabel kosong yang biasa digunakan sebagai dalam penelitian. Tabel kosong ini nantinya akan diisi dengan data-data yang didapatkan dari sebuah penelitian. Di sisi kanan layar adalah salah satu contoh dari tabel dummy. Nah, jenis tabel yang kedua adalah tabel silang atau cross tabulation. Nah, ini adalah sebuah metode penyajian data di mana data yang disajikan terdiri dari 2 atau lebih variabel yang disajikan dalam waktu sama. Tabel silang berisikan data kategorikal yang ditempatkan pada baris dan kolom yang disilangkan. Pada umumnya, variabel yang ditempatkan pada baris adalah variabel bebas dan pada kolom adalah variabel terikat. Nah, di sisi kanan layar ini adalah salah satu contoh dari tabel silang. Berikut ini adalah contoh lain dari tabel silang. Pada bagian baris ada jenis saham yang memiliki laki-laki dan perempuan, dan pada bagian kolom ada kebiasaan merokok, yaitu tidak pernah merokok, dulu perokok, dan sekarang masih perokok. Jenis tabel selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel ini merupakan tabel yang menyajikan data dalam bentuk frekuensi. Pada tabel distribusi frekuensi, data variabel yang dimasukkan tergantung kebutuhan dan tujuan. Nah, ini adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi. Dapat kita lihat bahwa data yang disajikan
dalam bentuk frekuensi. Ini adalah contoh lain dari tabel distribusi frekuensi. Bisa kita lihat tabel 5.5 dengan judul distribusi frekuensi kasus demam berdarah di Kecamatan X tahun 2013. Di situ ada data, yaitu desa A, frekuensinya 58 dan persennya 22,75. Jadi maksudnya di desa A terjadi 58 kasus demam berdarah, yang mana adalah 22,75% dari total masyarakat di Kecamatan X itu. Nah, apa itu grafik? Grafik adalah suatu media gambar yang dijadikan sebagai alat untuk menyajikan informasi yang lebih dinamis, informatif, serta menarik. Nah, lalu grafik juga memberikan informasi dengan benar, cepat, tetapi tidak rinci. Lalu, tujuan grafik adalah memberikan keterangan untuk melihat perbandingan atau tren. Nah, perbandingan ini akan terlihat di dalam grafik lewat tinggi rendah dan besar kecilnya si grafik tersebut. Lalu, bagaimana penyajian dalam bentuk grafik? Grafik harus sederhana, yang berarti mudah dipahami, dan self-explanatory, yang artinya di dalam tabel tersebut semuanya sudah jelas. Lalu, bagian yang ada pada grafik adalah judul, aksis, ordinat, plotting data, keterangan, dan sumber. Plotting data adalah titik-titik yang dihasilkan saat kita membuat grafik tersebut. Teknik pembuatan grafik. Yang pertama adalah membuat judul. Grafik memiliki judul yang menggambarkan isi tabel yang terdiri atas subjek, orang, tempat, dan waktu. Judul tabel mendahului grafik. Yang kedua, pada aksis diberi label dan satuan. Aksisnya harus singkat dan jelas, serta satuan ukuran yang dijelaskan pada label aksis harus juga jelas. Skala aksis sesuai dengan data yang ada, serta sumbu X dan Y dimulai dari 0. Lalu kita masuk ke contoh grafik yang pertama, yaitu histogram. Histogram adalah grafik yang digunakan untuk menyajikan data kontinu. Lalu, grafik histogram menyajikan kelas dalam sumbu X atau horizontal, sedangkan frekuensi relatif atau persen disajikan pada sumbu Y, vertikal. Frekuensi relatif atau persen dipresentasikan dengan tinggi bar atau batang. Nah, untuk membedakan histogram dan batang adalah pada histogram, bar batangnya itu berhimpit dengan yang lain, sedangkan pada diagram batang, batangnya memiliki jarak. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan mengenai histogram. Langkah-langkah membuat grafik histogram. Yang pertama adalah menyajikan data acak dalam tabel data berkelompok. Yang kedua, menentukan batas bawah dan batas atas setiap kelas. Yang ketiga, membuat bidang tempat menyajikan data dalam bentuk histogram, yang sudah membuat batas atas dan batas bawah untuk setiap kelas. Lalu, langkah yang keempat adalah memasangkan data yang sesuai dengan nilai frekuensi untuk setiap kelas, dan yang terakhir, proses penyajiannya sudah selesai. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menyajikan data acak dalam tabel data berkelompok. Nah, teman-teman, di sini kita udah punya tabel data yang akan kita buat menjadi tabel data berkelompok. Nah, untuk menyajikan data berkelompok ini pun juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mencari dulu jarak atau rentangan, atau kita sebut R. Nah, untuk menghitung jarak atau rentangan, kita mempunyai rumus R sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Lalu kita masuk ke langkah yang pertama. Nah, di sini kita mulai mencari nilai tertinggi dan terendahnya. Yang terendah adalah 72 dan yang tertinggi adalah 100. Kenapa 71 tidak diikutkan? Karena dia tidak memiliki frekuensi. Lalu menghitung R adalah data tertinggi kurang data terendah, data tertingginya 100, terendah 72. Lalu data tertinggi dikurangi data terendah, 100 dikurangi 72 sama dengan 28. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menghitung jumlah kelas K. Nah, untuk menghitung jumlah kelas atau K,
yaitu kita memiliki rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya itu adalah rentangan yang tadi sudah kita hitung, yaitu 28. Lalu kita kerjakan, masukkan seperti biasa ke dalam rumus ini, hingga akhirnya kita mendapatkan hasil 5,7751. Lalu langkah yang terakhir untuk penyajian data berkelompok, yaitu langkah yang ketiga, menghitung panjang kelas atau P. Lalu selanjutnya kita akan menghitung panjang kelas atau P. Nah, rumus P ini adalah R dibagi K. Tadi kita sudah dapat, yaitu R sama dengan 28 dan K sama dengan 5,7751. Setelah itu kita masukkan dan kita bagi hingga hasilnya kurang lebih 5. Sehingga rentang kelasnya adalah 5. Lalu bisa lihat di tabel seperti itu. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua. Setelah langkah yang pertama tadi sudah selesai, yaitu menentukan batas bawah dan batas atas setiap kelas. Nah, rumus batas bawah kelas itu adalah nilai terendah dikurang 0,5. Sedangkan batas atas kelas, nilai tertinggi akan ditambah 0,5. Nah, nanti teman-teman aku bakal kasih tahu nilai terendah itu di mana, nilai tertinggi itu di mana. Nah, contohnya misalkan ada nilai terendah di kelas pertama, dan kelas pertama juga akan aku kasih tahu ya di next slide. Yaitu nilai terendah kelas pertama adalah 71, lalu dikurang 0,5 sama dengan 70,5. Nilai tertinggi pada kelas pertama yaitu 75 ditambah 0,5 sama dengan 75,5. Nah, teman-teman, aku bakal kasih tahu kelas pertama itu yang mana, kelas kedua itu yang mana, dan seterusnya. Jadi, kelas pertama itu adalah 71 sampai 75, kelas kedua 76 sampai 80, kelas ketiga 81 sampai 85, dan seterusnya sampai kelas kelima 96 sampai 100. Lalu batas bawah kelasnya itu adalah 71 untuk kelas pertama. Di kelas kedua batas bawahnya 76, begitu juga dan seterusnya. Lalu untuk batas kelas atas di kelas pertama yaitu 75. Lalu batas kelas atas kedua yaitu 80 dan seterusnya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu membuat bidang tempat menyajikan data dalam bentuk histogram yang sudah memuat batas atas dan frekuensi untuk setiap kelas. Kita lihat di sumbu X, di situ sudah terisi dengan batas atas di data yang tadi atau di tabel yang tadi. Itu untuk nilai. Lalu pada sumbu Y-nya kita isi dengan frekuensi yang tadi sudah ada juga di dalam tabel. Kita buat dahulu bidang tempat menyajikan datanya seperti ini. Nah, setelah langkah ketiga tadi sudah selesai, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, di mana memasangkan data yang sesuai dengan nilai frekuensi untuk setiap kelas. Nah, untuk batas bawah kelas dengan 70,5 dan batas atas kelas 75,5, frekuensinya adalah 2. Lalu kita masukkan di dalam tempat penyajian data tersebut. Lalu kita masukkan batas bawah kelas 75,5 dan batas atas kelas 80,5 dengan frekuensi 4, dan seterusnya seperti itu, teman-teman masukkan hingga akhirnya grafik histogram tersebut sudah selesai jadi dibuat. Oke, pembahasan histogram sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam grafik poligon. Nah, apa itu poligon? Poligon adalah grafik yang dibuat dengan penggabungan antara titik tengah bagian atas bar suatu histogram dengan garis lurus. Lalu, apa saja fungsinya? Nah, grafik poligon ini dapat digunakan untuk mempresentasikan atau menyajikan suatu distribusi frekuensi dari data yang kontinu. Selain itu, poligon ini dapat digunakan untuk membandingkan sejumlah distribusi frekuensi pada gambar. Nah, ini contoh dari grafik poligon. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan poligon. Oke, kita masuk ke langkah-langkah pembuatan poligon. Yang pertama adalah menyajikan data acak dalam tabel data berkelompok. Yang kedua, menentukan nilai titik tengah setiap kelas.
Yang ketiga, membuat bidang tempat menyajikan data dalam bentuk poligon yang sudah memuat titik tengah setiap kelas untuk salah satu sumbunya. Dan yang keempat, memasangkan data yang sesuai dengan nilai frekuensi untuk setiap kelas. Nah, terakhir, menghubungkan titik tengah setiap kelas yang sudah sesuai dengan nilai frekuensinya, sehingga terbentuk garis lurus yang saling menghubungkan antar titik. Nah, di langkah yang pertama adalah menyajikan data acak dalam tabel data berkelompok. Nah, tadi di histogram kita sudah tahu cara membuat tabel data berkelompok. Lalu kita pakai saja tabel yang tadi. Nah, di langkah kedua ini adalah menentukan nilai titik tengah setiap kelas. Nah, rumus nilai tengah adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Nah, misalkan kita mengambil contoh pada rentang 71 sampai 75 atau di kelas pertama. Maka, batas atas dan batas bawah kelas tersebut adalah batas atasnya 75 adalah 75,5 dan batas bawahnya adalah 70,5. Sehingga titik tengah kelas tersebut adalah 73. Nah, ini hasilnya setelah tadi kita memasukkan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas lalu dibagi 2 yang menghasilkan 73. Nah, sehingga titik tengah kelas tersebut adalah 73. Titik kelas yang pertama ya teman-teman. Nah, untuk kelas seterusnya kalian juga bisa memakai rumus ini untuk mencari nilai titik tengah kelas yang lainnya. Nah, jadi langkah kedua sudah selesai, yaitu mencari titik tengah. Nah, ini kita masukkan ke dalam tabel. Lalu langkah selanjutnya adalah sama seperti histogram, yaitu kita membuat bidang tempat menyajikan data dalam bentuk poligon yang sudah memuat titik tengah setiap kelas untuk salah satu sumbunya. Nah, di situ teman-teman bisa melihat di sumbu X ada angka 73, 76, 83, dan seterusnya. Nah, jadi kita taruh di sumbu X, si nilai tengahnya. Nah, di langkah yang terakhir, yaitu kita menghubungkan titik tengah setiap kelas yang sudah sesuai dengan nilai frekuensinya, sehingga terbentuk garis lurus yang saling menghubungkan antar titik. Nah, kita akan lihat di tabel yang sebelah, yaitu kalau nilai titik tengahnya 73, frekuensinya adalah 2, maka kita buat titik di tempat tersebut. Kalau dia nilai tengahnya 76, maka frekuensinya adalah 4. Kita buat di titik tersebut dan seterusnya seperti itu sampai kita bisa membuat atau menghubungkan garis-garis di titik tersebut. Poligon sudah selesai, sekarang kita masuk OGIF. Nah, apa OGIF itu? OGIF adalah suatu kurva yang menunjukkan distribusi frekuensi kumulatif dengan menghubungkan garis antara setiap batas kelas. Nah, apa fungsinya? Fungsi OGIF sendiri adalah digunakan untuk representasi data sensus penduduk, perkembangan, penjualan saham, dan lain-lain. Nah, teman-teman, ini contoh grafik OGIF. Di situ ada perpotongan OGIF kurang dari atau less than dan besar dari yaitu more than. Akan didapatkan nilai tepat untuk letak dan besarnya nilai median. Nah, teman-teman dengan mudah bisa mencari nilai median lewat perpotongan si more than dan less than tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan OGIF. Nah, sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah pembuatan grafik OGIF. Yang pertama adalah menyajikan data acak dalam tabel data berkelompok. Yang kedua, membuat OGIF positif. Yang ketiga, membuat OGIF negatif. Yang keempat, menyiapkan bidang kartesius. Yang kelima, memasangkan data yang sesuai antara data nilai batas atas setiap kelas dan frekuensi kurang dari, dan hubungkan setiap titik hingga membentuk sebuah kurva. Nah, teman-teman bisa dilihat yang langkah kelima, nanti akan terlihat perbedaannya pada OGIF negatif. Nah, langkah-langkah yang kelima ini dia buat yang positif. Kalau yang di negatif yaitu memasangkan data yang sesuai antara data nilai batas bawah setiap kelas dan frekuensi lebih dari. Nah, kita masuk ke langkah pertama membuat OGIF positif. Yang pertama, tentukan batas atas masing-masing kelas dan data frekuensi kumulatif kurang dari sesuai dengan data tabel kelompok yang ada di atas.
Nah, batas kelas atas sama dengan tadi kita udah tahu, yaitu nilai tertinggi ditambah 0,5. Contoh, pada kelas pertama nilai tertingginya adalah 75. Maka batas kelas atasnya itu 75 ditambah 0,5 sama dengan 75,5. Nah, langkah yang kedua adalah nilai frekuensi kumulatif kurang sama dengan jumlah frekuensi tiap kelas ditambah jumlah frekuensi kelas di atasnya. Nah, contohnya kita akan mencari nilai frekuensi kumulatif kurang dari untuk kelas pada rentang 81 sampai 85. 81 sampai 85 adalah, nah, frekuensi di atasnya kita tambahin ya teman-teman. 2 ditambah 4 ditambah 12 sama dengan 18. Seterusnya seperti itu juga caranya. Misalnya kita mau cari pada rentang 86 sampai 90. Ya udah, berarti kita tinggal frekuensi yang paling atas yaitu 2 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 13. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah tadi kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari, di sini sudah ada tabel dari semua kelas yang sudah ada frekuensi kumulatif kurang darinya. Nah, di langkah selanjutnya ini, teman-teman tinggal menyiapkan bidang kartesius, lalu memasangkan data yang sesuai antara data nilai batas atas setiap kelas dan frekuensi kurang dari, lalu menghubungkan setiap titik hingga membentuk sebuah kurva. Nah, kalau udah jadinya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita membuat ogif positif, langkah selanjutnya adalah membuat ogif negatif. Nah, yang pertama adalah menentukan batas bawah masing-masing kelas dan data frekuensi kumulatif lebih dari sesuai dengan data tabel kelompok di atas. Nah, yang kedua, nilai frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan jumlah frekuensi tiap kelas ditambah jumlah frekuensi kelas di atasnya. Nah, tapi yang kali ini kita beda teman-teman, jadi kita menghitungnya dari bawah. Nah, aku akan kasih tahu nanti. Nah, lalu kita mulai membuat ogif negatif. Nah, caranya itu hampir sama dengan pembuatan ogif positif. Oke, jadi di sini tentukan batas bawah masing-masing kelas dan data frekuensi kumulatif lebih dari sesuai dengan data tabel kelompok di atas. Nah, kita udah tahu cara menghitung batas kelas bawah, yaitu sama dengan nilai terendah dikurang 0,5. Contoh, misalkan pada kelas pertama nilai terendahnya adalah 76. Maka batas bawah kelasnya sama dengan 76 dikurang 0,5 sama dengan 75,5. Nah, setelah kita menemukan batas bawah kelas, saatnya kita mencari frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, tapi teman-teman, kita bedanya ini, kita mulai menghitung dari bawah. Teman-teman bisa lihat frekuensi yang 3. Nah, misalkan kita mau cari yang rentangnya 86 sampai 90 nih. Berarti frekuensi yang 3 itu kita tambahin ke atas, yaitu tambah ke 6. Setelah 6 kita tambahin 13. Berarti 3 ditambah 6 tambah 13 hasilnya sama dengan 22. Begitu juga seterusnya teman-teman. Nah, setelah semua langkahnya selesai, seperti biasa kita letakkan ogif positif di bidang kartesius. Kita masukkan data-datanya yang sesuai dengan tabel, lalu kita membuat titik-titik dan menyambungkan titik-titik itu dengan garis hingga hasilnya seperti ini. Nah, kalau ogif positif dan negatif yang sudah disatukan seperti ini, kita juga bisa menemukan mediannya yang ada di perpotongan pada ogif negatif dan ogif positif. Selanjutnya, diagram garis. Apa itu diagram garis? Diagram garis merupakan suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Nah, apa sih fungsi diagram ini? Diagram ini banyak digunakan untuk menyajikan data yang didapat dari waktu ke waktu secara teratur dengan jarak waktu tertentu. Secara umum, diagram ini dipakai untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan suatu hal secara berkelanjutan. Contohnya, pertumbuhan angka kecelakaan tiap tahun, perkembangan tinggi badan anak balita tiap bulan, dan lain-lain. Nah, berikut contoh diagram garis
kasus tetanus di Prancis dari tahun 1945 sampai 2003. Sekarang kita lanjut membahas lebih dalam tentang diagram garis. Nah, langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama, atur poros secara horizontal atau mendatar dan vertikal atau tegak. Kedua, tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal atau sumbu X dan frekuensi setiap nilai atau nama pada sumbu vertikal atau sumbu Y dan informasi pada label pada kedua sumbu. Nah, yang ketiga, buat poin yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya. Lalu yang keempat, hubungkan setiap poin atau titik yang ada dengan garis yang lurus itu. Yang kelima, beri nama diagram tersebut berdasarkan data yang diberikan. Nah, berikut adalah contoh tabel. Di sini contoh tabel mengenai banyak buku yang terjual dari bulan Januari sampai Mei. Lalu kita lihat selanjutnya langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama adalah atur poros secara horizontal atau mendatar dan vertikal atau tegak. Tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama pada sumbu vertikal dan informasi pada label pada kedua sumbu. Yang ketiga, buat poin yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya. Misalkan datanya tadi adalah jumlah buku, terus di Januari, Februari, Maret, sampai Mei. Nah, teman-teman, kita bisa lihat bidang yang akan kita buat diagram nanti, yaitu sudah ada bulan-bulannya, sudah ada banyak buku yang terjual. Nah, setelah itu, teman-teman bisa isi titik-titiknya sesuai dengan data pada tabel di atas. Setelah membuat atau mengisi titik-titik di dalam bidang tersebut, teman-teman hubungkan setiap poin atau titik yang ada dengan garis lurus. Yang terakhir, beri nama diagram tersebut berdasarkan data yang diberikan. Berarti data tersebut adalah data penjualan buku dari bulan Januari sampai Mei. Seperti itu. Dan ini adalah hasilnya. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah diagram batang. Sebenarnya, apa sih diagram batang itu? Nah, diagram batang ini merupakan diagram yang akan menggambarkan suatu data diskrit ataupun dengan data skala nominal. Dapat dilihat dari diagram batang tersebut menunjukkan data jumlah pengunjung objek wisata dalam satu pekan. Pada diagram tersebut, pengunjung paling banyak mengunjungi objek wisata pada hari Minggu sebanyak 950 orang. Selanjutnya pada hari Sabtu sebanyak 900 orang. Dan pengunjung paling sedikit mengunjungi pada hari Jumat. Hanya sekitar 250 orang saja. Lalu selanjutnya diagram pincah atau sering disebut dengan diagram lingkaran. Diagram pincah ini akan menampilkan data diskrit maupun data skala nominal dan memiliki luas 360 derajat setiap lingkarannya. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan contoh dari diagram pincah atau diagram lingkaran. Terdapat 3 mata pencarian penduduk. Yang pertama terdapat pertanian yang berwarna biru, yang kedua terdapat perikanan yang berwarna orange, dan yang ketiga terdapat pertambangan yang berwarna abu-abu. Yang dimana ketiga mata pencarian penduduk ini memiliki datanya masing-masing. Jika pada pertanian dan perikanan memiliki data 25%. Jika pada pertambangan memiliki data 50%. Lalu penyelesaiannya yaitu pertanian dan perikanan yang sama-sama 25%, 25 dibagi 100, lalu dikali 360 karena luas lingkaran, yang hasilnya yaitu 90. Lalu pada pertambangan, 50 dibagi 100, dikali 360, yang hasilnya ada 180.
Diagram tebar ini digunakan sebagai bahan untuk menguji coba antara dua variabel, serta menunjukkan jenis hubungan dari variabel tersebut, apakah positif, negatif, ataupun tidak ada hubungannya sama sekali. Dapat dilihat pada gambar. Gambar tersebut merupakan contoh dari diagram tebar. Dan diagram tersebut memiliki hubungan yang positif atau korelasi positif. Lalu dijelaskan pada sumbu X itu terdapat absen para pekerja, lalu pada sumbu Y yaitu tingkat kerusakan. Lalu dapat dijelaskan pada diagram tersebut, semakin tinggi jumlah absensi para pekerja, maka tingkat kerusakan produk akan semakin tinggi juga. Sehingga jika ingin mengurangi tingkat kerusakan pada produk, salah satu tindakan yang harus dilakukan yaitu lalu terdapat hubungan negatif dan tidak ada kaitannya sama sekali. Jika hubungan negatif ini merupakan kebalikan dari hubungan positif tadi. Dan jika tidak ada kaitan sama sekali, maka ini tidak ada kaitannya. Selanjutnya adalah piktogram. Piktogram ini merupakan diagram yang digambar sesuai dengan objeknya. Dapat dilihat dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan digambarkan atau mempunyai keterangan emot muka, yang dimana setiap emot berjumlah 1 siswa. Dapat dilihat laki-laki mempunyai 7 emot, maka jumlah banyaknya siswa laki-laki terdapat 7. Dan pada perempuan terdapat 10 emot, maka jumlah siswi perempuan sebanyak 10 siswi. Lalu terdapat contoh soal dari piktogram, yang mana data jumlah mobil di Desa Karangasem dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut. Pada tahun 2011 sebanyak 5.000 mobil, tahun 2012 6.500 mobil, 2013 9.000 mobil, 2014 10.000 mobil, dan 2015 11.000 mobil. Lalu, bagaimana diagram dari piktogram tersebut ya? Coba kita lihat. Berikut adalah penjelasannya. Pada tahun 2011 memiliki 5 buah mobil, yang dimana setiap mobilnya memiliki jumlah sebanyak 1.000, sehingga pada 2011 memiliki jumlah mobil yaitu 5.000, 2012 6.500 yang dimana mempunyai setengah mobil, 2013 9.000, 2014 10.000, dan 2015 sebanyak. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke mapgram nih teman-teman. Jadi, apa itu mapgram? Mapgram adalah diagram yang menggunakan peta atau map dari suatu daerah. Permasalahan yang ada pada suatu daerah akan digambarkan dalam peta tersebut. Contohnya adalah peta yang sudah ditampilkan pada layar, di mana peta ini menggambarkan prevalensi dari penderita penyakit gondok endemik, di mana prevalensi yang tinggi digambarkan dengan warna yang lebih gelap dibandingkan dengan prevalensi yang sedang. Nah, masih seputar mapgram, jadi contoh lainnya itu yang dapat kita lihat pada layar, di mana ini merupakan peta persebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Bisa kita lihat bahwa beberapa kelurahan memiliki warna lebih gelap dibandingkan kelurahan yang lainnya. Ini menggambarkan bahwa kelurahan dengan warna yang lebih gelap memiliki kasus aktif COVID-19 yang lebih tinggi dibandingkan kelurahan yang lainnya. Selanjutnya adalah box whisker plot. Box dan whisker digunakan dalam menyajikan data numerik yang berbentuk bujur sangkar.
Nah, box dan whisker plot ini dipakai sebagai salah satu cara dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan secara grafik dari data numeris melalui 5 ukuran, yaitu nilai observasi terkecil, kuartil terendah atau kuartil pertama atau bisa disebut juga dengan Q1 yang memotong 25% dari data terendah, median atau Q2 atau nilai pertengahan, kuartil tertinggi atau kuartil ketiga atau Q3 yang memotong 25% dari data tertinggi, dan yang terakhir yaitu nilai observasi terbesar. Nah, ini merupakan contoh dari box whisker plot di mana garis horizontal bagian bawah box menyajikan kuartil pertama atau Q1, sementara bagian atas menyajikan kuartil ketiga atau Q3. Bagian dari box adalah bidang yang menyajikan interquartile range atau IQR. Panjang box ditentukan oleh IQR ini. IQR adalah ukuran yang terkenal untuk mengukur penyebaran data. Jadi, semakin tinggi atau semakin lebar bidang IQR ini menunjukkan bahwa data semakin menyebar. Lalu, garis tengah yang melewati box menyajikan median dari data. Dan garis yang memperpanjang box dinamakan dengan whiskers. Whiskers menunjukkan nilai yang lebih rendah dan lebih tinggi dari kumpulan data yang berada dalam IQR, kecuali outlier. Nilai yang berada di atas atau di bawah whisker dinamakan nilai outlier atau nilai ekstrim. Box plot juga dapat digunakan untuk menilai kesimetrisan data. Jadi, apabila data simetris, maka garis median akan berada di tengah box dan whisker pada bagian atas dan bawah dengan panjang yang sama. Sebaliknya, data tidak simetris di mana garis median tidak berada di tengah box dan salah satu whisker akan lebih panjang dari yang lainnya. Nah, setelah kita tahu nih penjelasan tentang box plot, yuk kita coba contoh soalnya. Di sini terdapat data yaitu 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 22, 23, 27, dan 32, di mana data ini telah diurut dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Lalu kita diminta nih untuk membuat box plotnya. Jadi pertama kita harus tahu berapa jumlah data yang akan kita buat box plotnya. Pada data ini itu terdapat 11, jadi kita tulis N sama dengan 11. Lalu nilai data terkecil yaitu 10 dan nilai data terbesar yaitu 32. Selanjutnya kita harus menghitung kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, di mana kuartil 1 berumus 1/4 dikali N plus 1, dan kuartil 2 sama dengan 2/4 kali N plus 1, dan kuartil 3 yaitu 3/4 dikali N plus 1, yang hasilnya kuartil 1 sama dengan 3, kuartil 2 sama dengan 6, dan kuartil 3 sama dengan 9. Letak Q1 adalah pada urutan ketiga yaitu 16, letak Q2 pada urutan ke-6 yaitu 21, dan letak Q3 pada urutan ke-9 yaitu 23. Nah, simpangan kuartil atau IQR dapat kita dapatkan dengan rumus Q3 dikurang Q1 sama dengan 23 dikurang 16 sama dengan 7. Setelah mengetahui nilai minimum, nilai maksimum Q1, Q2, Q3, dan IQR, selanjutnya kita akan mendeteksi apakah terdapat nilai outlier atau nilai ekstrim dari data tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, suatu nilai dikatakan outlier jika outlier lebih besar dari Q3 ditambah 1,5 kali IQR dan kurang dari sama dengan Q3 ditambah 3 kali IQR. Atau outlier kurang dari Q1 dikurang 1,5 kali IQR dan lebih besar dari Q1 dikurang 3 kali QR, sehingga suatu nilai dikatakan ekstrim jika lebih besar dari Q3 ditambah 3 kali QR atau lebih kecil dari Q1 dikurang 3 kali QR. Sehingga outlier dalam kasus ini adalah jika outlier lebih besar dari 3,5 dan kurang dari sama dengan 44, atau outlier kurang dari 5,5 dan lebih besar dari sama dengan min 5. Dan dikatakan memiliki nilai ekstrim jika ada nilai lebih dari 44 atau ada nilai yang lebih kecil dari min 5.
Jadi inilah box plot yang telah kita buat tadi dengan nilai terendah atau nilai terkecil 10 dan nilai tertinggi atau terbesar yaitu 32 dengan kuartil 1 16, kuartil 2 21 dan kuartil ketiga yaitu 23. Juga dengan simpangan kuartil 7 dan juga tidak ada outlier pada box plot ini. Selanjutnya adalah stem leaf plot. Apa sih stem leaf plot ini? Nah, ini adalah teknik yang menyajikan penyebaran dari suatu data kuantitatif sehingga secara keseluruhan data individu dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut menyebar atau memusat pada suatu nilai tertentu, serta nilai manakah yang paling sering muncul dan yang paling jarang muncul. Nah, ada beberapa komponen nih dari diagram batang dan daun. Yang pertama yaitu batang, di mana batang ini adalah tempat kita untuk meletakkan digit pertama dari setiap data yang tersedia secara urut. Lalu yang kedua yaitu daun, di mana daun ini adalah tempat kita menyusun digit sisanya di samping kanan baris digit batang yang sesuai. Lalu, selanjutnya adalah key. Key ini adalah cara membaca diagram agar orang lain dapat membacanya. Seperti pada contoh ini, yaitu 5 garis 3 dan 5 garis 5, di mana 5 garis 3 ini berarti 53 dan 5 garis 5 berarti 55. Seperti itu. Yuk kita coba contoh soalnya. Di sini terdapat data umur dari 47 penderita COVID-19 di DKI Jakarta. Kita diminta untuk membuat diagram batang dan daunnya. Nah, pertama kita harus meletakkan digit pertama dari data pada batang. Tapi kalau misalkan hanya ada satu satuan, kita menaruh 0. Jadi 0 garis 1 dibaca 1. Seperti itu. Lalu jika ada 2 digit, kita hanya menaruh satuan pertama pada batang dan satuan kedua pada daun. Di sini seperti 25, kita cukup menaruh 2 pada batang dan 5 pada daun. Seperti itu. Juga kita harus memastikan bahwa data pada batang dan data pada daun sudah berurutan. Dan yang terakhir, kita harus menentukan key-nya, di mana key di sini adalah 6 garis 3 sama dengan 63 tahun, seperti itu. Selanjutnya adalah Pareto chart. Pareto adalah diagram batang yang disusun dengan susunan tinggi rendahnya batang sehingga dengan mudah dapat diinterpretasikan. Diagram ini biasanya digunakan dalam memisahkan unsur yang vital dan yang tidak. Maka dari itu, diagram Pareto adalah langkah pertama untuk menyelesaikan atau memperbaiki suatu persoalan. Langkah dalam membuat diagram Pareto. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan penyebab kejadian. Lalu yang kedua, menentukan periode waktu baik berupa harian atau bulanan atau mingguan atau tahunan. Yang ketiga, membuat catatan frekuensi kejadian pada lembaran yang diperiksa atau check sheet. Lalu yang keempat, membuat daftar masalah dengan urutan kejadian. Lalu yang kelima, menghitung frekuensi kumulatif dan presentase kumulatif. Lalu yang keenam, gambar frekuensi dalam bentuk batang. Yang ketujuh, gambar presentase kumulatif dalam bentuk grafik garis. Lalu yang kedelapan, interpretasikan grafik Pareto. Dan yang kesembilan, mengambil tindakan berdasarkan prioritas kejadian. Nah, kita lanjut ke contohnya ya. Jadi, pada tabel ini sudah terdapat masalah, periode waktu, dan catatan frekuensi kejadian. Tapi, frekuensinya ini belum diurutkan, jadi kita urutkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengurutkan frekuensi dari yang terbesar ke yang terkecil, kita juga harus menentukan presentase kumulatifnya. Nah, di tabel ini sudah tersedia ya di paling kanan presentase kumulatifnya. Setelah kita mengetahui frekuensi dan presentase kumulatifnya, kita dapat membuat diagram Paretonya.
di mana yang berbentuk batang ini merupakan cerminan dari frekuensi dan yang berbentuk garis itu merupakan persentase kumulatifnya.